like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Ribuan warga Kerawang mengikuti vaksinasi massal yang digelar Polres Kerawang Sabtu 26 Juni 2021. Selain guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, vaksinasi massal ini digelar sekaligus dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bayangkara yang ke-75. Di hari yang sama, Pemkab Kerawang telah menyediakan tenda darurat di Rumah Sakit Umum Daerah diperuntukkan untuk pasien COVID-19 mengantisipasi keterbatasan tempat rawat inap. Antrian warga Kerawang terlihat ramai memenuhi gedung olahraga Gor Adiarsa Barat Kabupaten Kerawang, Jawa Barat sejak pagi hari. Banyaknya warga yang datang membuat petugas pun kewalahan untuk mengatur antrian agar tidak terjadi kerumunan. Tak lupa, petugas mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan dalam lingkungan GOR. Vaksinasi massal ini digelar oleh Polres Kerawang Polda Jabar dalam rangka menyambut Hari Jadi Bayangkara yang ke-75. Vaksinasi massal ini juga merupakan akselerasi program Presiden Joko Widodo yang menggaungkan 1 hari 1 juta vaksin. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini kembali melonjak. Target Polres Kerawang dalam pelaksanaan vaksinasi ini sebanyak 7.000 warga Kerawang dengan pembagian di Gor Adiarsa dan puluhan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kerawang. Pemberian vaksin secara massal ini diberikan secara gratis dan sasaran kepada warga berusia 18 tahun ke atas, pelaku ekonomi, hingga lansia. Ya, hari ini dalam rangka HUT Bayangkara ke-75, Mabes Polri serentak menyelenggarakan vaksin. Jadi penjuru dari Polri, tetapi pelaksanaannya sinergitas. Seluruh komponen nakes yang ada di Kabupaten Kerawang ini terlibat menyelenggarakan vaksin massal sebagaimana akselerasi program atau target Bapak Presiden 1 hari 1 juta vaksin. Untuk Kerawang sendiri, kita target hari ini untuk khusus di Gor Adiarsa ada 4.000 warga dan juga 3.000 warga berada di puskesmas yang ada di wilayah Kerawang. Jadi semua serentak jalan. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa vaksin ini aman dan halal, dan mari dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID kita juga mengakselerasi, mempercepat proses vaksinasi. Jadi warga tidak perlu khawatir, tetap dengan prokes kita selenggarakan kegiatan vaksin hari ini. Sasarannya kemudian? Sasarannya kemudian? Tua atau muda? Sasaran umur 18 tahun ke atas, tetapi memang ada prioritas nakes, lansia, pelayan publik, pelaku ekonomi, itu yang kita sasar. Ya, itu yang kita sasar. Jadi kemarin ini kan tahap 1, untuk tahap 2-nya akan seperti ini lagi nggak, Pak? Tentu, jadi vaksin prosesnya ada 2 dosis yang harus disuntikkan. Hari ini, nanti 3 minggu berikutnya akan dilakukan kegiatan kembali yang sama. Sambil nanti percepatan juga akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Kodim, TNI, dari Dinkes. Prinsipnya adalah cakupan vaksinasi ini harus kita percepat, kita perbanyak untuk di Kabupaten Kerawang. Polsek memobilisasi warganya untuk divaksin di puskesmas. Jadi hari ini serentak puskesmas kurang lebih 50, ada beberapa yang dalam kondisi kondisi tidak memungkinkan, itu ada beberapa memang, tetapi secara umum semua puskesmas menyelenggarakan. Dan ini tentu terima kasih Ibu Bupati yang sudah hadir, Pak Dandim, dan ini tentu menjadi penyemangat buat teman-teman yang menyelenggarakan atau panitia vaksin hari ini. Bagi yang belum daftar kemudian gimana sistem pendaftarannya kemudian? Ya, untuk mengantisipasi agar tidak meludak warga, jadi kita sistem pendaftarannya untuk hari ini dimobilisasi oleh teman-teman dari Polres, ya, dari Kapolsek. Tetapi untuk ke depan
Ibu Bupati sudah mengeluarkan web pendaftaran secara online. Jadi teregistrasi secara online itu nanti kita akan berlakukan. Mungkin nanti Ibu Bupati langsung yang menyampaikan. Oke? Ya. Di hari yang sama, Pemkab Karawang sedang berduka. Pasalnya, puluhan tenaga kesehatan positif COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia. Untuk mengatasi lonjakan kasus pasien COVID-19, Pemkab Karawang telah menyediakan tenda darurat di RSUD Karawang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah terjadi penurunan ya. Kemarin memang kurang lebih sekitar hampir 300 lebih lah ya nakes kami, baik yang ada di puskesmas, di rumah sakit umum daerah, RSKP maupun juga di rumah sakit swasta. Jadi totalnya hampir 300. Tapi alhamdulillah semua sebagian besar ya 90% dalam keadaan baik. Terakhir kemarin saja ada Kang Adam almarhum ya dari rumah sakit baru meninggal dunia. Itu adalah nakes terbaik kami, salah satu nakes terbaik kami. Itu yang pertama. Yang kedua memang kebijakan kami kemarin memberhentikan pelayanan poli. Jadi untuk nakes-nakes di mana sepertiga dari total nakes ini terpapar kita berhentikan selama 3 hari. Tapi untuk rawat inap, UGD itu tetap jalan pelayanan kami. Tapi alhamdulillah sekarang semua udah stabil kembali ya. Jadi Yang meninggalnya berapa tuh? Izin kenapa? Yang meninggalnya? Kalau sekitar saya nggak kalau jumlah kita nggak ini yang saya tahu 2 dari total sekian 300 sekian itu 2. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Terkait akupansi di RSUD Karawang deh, kan udah penuh deh. Bisa jelaskan deh? Ya, RSUD ya semua masyarakat ini kan memang terkonsentrasi ke RSUD sehingga kami menyediakan tambahan bed dan juga termasuk tambahan tempat buat gawat darurat ya. Tadi kita juga udah ngecek, Pak Kapolres, Pak Dandim kita udah ngecek, khawatir terjadi lonjakan yang signifikan, kami mempersiapkan tempat-tempat di wilayah sekitar RSUD untuk tentunya kami memberikan pelayanan minimal pasien-pasien yang isoman di rumah mengalami perburukan, perlu penanganan lebih dari para tenaga kesehatan yang lebih ahli, minimal bisa di rumah sakit umum daerah. Walaupun kita tahu bahwa sekarang ini saya rasa bukan hanya di Karawang ya, tapi di seluruh daerah juga terjadi pemenuhan bed dan juga ICU, HCU karena memang hari ini banyak sekali pasien-pasien kami yang mengalami perburukan. Memang beda ini kasusnya dengan beberapa waktu yang lalu. Sehingga tentunya memang antisipasi ini dan kami akan melakukan komunikasi dengan para direktur rumah sakit swasta untuk mereka pun melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah. Untuk yang di tenda sendiri teh udah digunakan belum? Belum. Tapi kita antisipasi. Kita antisipasi karena rumah sakit umum daerah ini harus tetap memberikan pelayanan apapun itu alasannya. Tentunya kita bagian dari antisipasi kita adalah untuk menyediakan ya tenda sebanyak kurang lebih sekitar 39 bed tadi yang ada di luar ya. Tapi memang belum digunakan, jangan sampai digunakan. Cuman ini kan langkah antisipasi kami di awal. Warga yang telah mendapatkan dosis vaksin pertama akan kembali mendapatkan dosis vaksin yang kedua 3 pekan ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.